siapapun yang ada di Jakarta. 7 pas itu adalah 7 langkah pasti akan sukses. Keren kan Bapak Ibu entrepreneur? Keren banget nih, 7 pas gitu. 7 pas, 7 langkah pasti akan sukses. Tapi ini tidak akan keren-keren banget kalau cuma satu pihak, cuma Pemprov yang punya program atau cuma BSI yang punya program. Entrepreneurnya atau wirausahanya harus sama-sama punya semangat, harus sama-sama satu frekuensi. Kalau di sini frekuensinya beda, di sini beda, itu tidak akan bagus, tidak akan harmoni. 7 pas ini ada 7 langkah. P1 mendaftar, P2 ikut pelatihan, pelatihannya hard skill dan soft skill. Seperti sekarang ini nih, ini soft skill. P3 itu pendampingan, P4 dibantu perizinan, P5 dibantu pemasaran, P6 dibantu membuat laporan keuangan, P7 dibantu permodalan. Nah, P7 ini ada di BSI. Tepuk tangan kepada BSI. Apa program di Pemprov yang bisa kami kolaborasikan bersama dengan BSI untuk Bapak Ibu wirausaha muda yang ada di depan saya, atau adik-adik deh nanti ketuaan ya. Kalau saya bilang Bapak Ibu adik-adik wirausaha. Di P2 tadi ada pelatihan hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Diajarin memasak, diajarin bikin kue, diajarin menjahit, diajarin bikin craft gitu. Nah, dapat apa pada saat ikut pelatihan? Banyak. Job-planner ini ada 3, saya kembali ke awal. Hampir sama dengan BSI, wirausaha pemula, wirausaha industri baru namanya, kemudian wirausaha naik kelas, dan yang ketiga ini yang mungkin jarang dimiliki adalah mencari kerja. Tetapi sebetulnya kalau wirausaha itu sudah tumbuh banyak, nanti pastinya pencari kerjanya itu akan mengisi di Bapak Ibu yang atau adik-adik yang sudah usahanya bagus. Nah, ini juga kita akan melakukan mulai pelatihan mungkin sehabis Idul Fitri, mendaftar ke kecamatan. Habis pelatihan 2 hari bagi yang belajar kuliner, tetapi saya melihat di sini mungkin sudah dominan yang naik kelas ya. Jadi untuk yang naik kelas saya tidak sarankan untuk ikut ini, tetapi yang baru pemula. Kalau belajar kuliner nanti dapat mixer, dapat oven, dapat sealer gitu. Itu gratis dari Pemprov. Untuk belajar jahit dapat mesin jahit. Semuanya difasilitasi. Supaya UMKM bisa lebih berdaya saing, kita punya pendampingan P3. Dikasih, didampingi, fasilitasi halal gratis. Ya, ini bukan halal gratis yang self declare. Self declare itu murah, 200.000. Tapi ini yang reguler, yang diaudit. Ini yang diaudit. Kemudian kita juga kasih haki, kasih PIRT, kasih MD. Semuanya ada di Pemprov, tetapi dengan catatan harus diseleksi dan betul-betul nantinya harus berusaha. Keempat, dibantu dapat izin, P5 dibantu pemasaran. Nah, ini paling krusial. Berhubung BSI ini adalah bank, saya mau cerita sedikit bahwa masalah UMKM itu awal-awal sebelum COVID ada 3. Perizinan, pemasaran, dan permodalan. Nah, tetapi saya selalu cerita, kalau Ratu ditanya, kamu butuh apa dari pemerintah? Atau ada orang yang membantu kamu disuruh pilih 3 ini, mau apa? Kalau saya tidak minta dibantu modal, tapi saya minta dibantu akses pemasaran. Karena kalau akses pemasaran itu tertutup, tidak ada yang bisa bergerak. Tapi kalau hanya modal yang kurang, kita masih bisa kemana-mana. Ke saudara kah, ke tetangga, ke teman. Bahkan mohon maaf, UMKM banyak yang ke rentenir. Karena apa? Betul-betul sudah mendesak untuk berproduksi. Karena kami sangat paham bahwa produk UMKM itu tidak sebersaing produk-produk usaha besar. Kami dari Pemprov DKI membuka yang namanya P5 pemasaran, create market. Apa itu? Membuat pasar elektronik khusus di DKI Jakarta, yaitu di dalam lingkup Pemprov. Semua makan minum, kebutuhan rapat dari Pemprov DKI harus makan punya binaan. Tidak boleh tidak. Yang tidak makan punya binaan tidak dibayar oleh
anggaran. Tanggung jawab dari Kadisnya. Ini adalah bukti keberpihakan pemerintah. Saya selalu katakan event itu Lim Sulam sekalipun kalau pasarnya tidak punya, nangis juga beliau gitu. Karena tidak bisa gaji pekerja. Apalagi kita UMKM. Kemudian di P5, kenapa P5 diajarin membuat laporan keuangan? Karena kita UMKM itu sering tidak firm untuk membuat laporan. Kantong kiri kasih jajan anak, kantong kiri juga suami minta beli rokok, kasih juga dari kantong kiri. Ya gimana? Suatu saat butuh modal, mana bang mau kasih? Nggak ada. Tetapi sekarang kami juga punya namanya Kris Jakpreneur. Ini sedikit berbangga ya Pak Angga, satu-satunya Pemprov yang punya Kris sendiri, Kris UMKM adalah Jakpreneur. Dengan Kris ini, saya sebagai kepala dinas, real time saya bisa lihat berapa omset dari binaan saya setiap hari. Saya bisa tahu si A dapat berapa, di si A itu yang berbelanja adalah si B itu pakai bank apa untuk membayar, saya bisa tahu. Dari situ kami bisa melihat, oh trennya UMKM seperti ini, jadi kita harus mengintervensi seperti apa. Kemudian untuk B7 permodalan memang ini krusial ya, dengan adanya BSI saya sangat senang, kita nanti bisa kolaborasi ya Bapak-bapak dari BSI. Saya juga karena mendalami UMKM ini sudah kurang lebih 6 tahun, saya sedih kalau UMKM saya usahanya bagus tapi perbankan tidak bisa bantu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan perbankan karena perbankan punya aturan. Oleh karena itu saya nggak tahu ya dari BSI apakah sudah punya program untuk yang non bankable. Nah seperti permodalan nasional madani itu sangat bagus. Saya sangat berharap kalau BSI bisa membuat seperti itu, seperti Grameen Bank di Bangladesh ya, itu sangat membantu karena semua itu ibu-ibu ya, itu akan lebih cepat untuk intervensi. Nah, itu yang kami sampaikan dari Pemprov, dan hari ini saya tidak datang sendiri, tim saya mungkin kurang lebih 7 orang. Selain mendaftar BSI, sekiranya ada yang butuh sertifikasi yang tadi saya sampaikan, Pemprov DKI terbuka untuk membantu binaan-binaan BSI. Kalau saya hitung Pak Rizky, kalau semua ini dari A to Z itu bisa kurang lebih 20 juta bantuannya dari Pemprov, 1 orang. Belum lagi, tadi saya cerita dengan Pak Rizky, kita punya basar 600 kali sepanjang tahun di semua kecamatan di DKI Jakarta. Punya basar juga di tingkat wali kota, champion-champion di kecamatan naik ke tingkat wali kota, champion di wali kota naik ke tingkat provinsi, dan nanti ada seleksi untuk UMKM global. Kita sudah kemana-mana membawa UMKM, ada ke New York, ada ke Jerman, ada ke Paris, bahkan sekelas Paris Fashion Week, satu-satunya Pemprov yang lolos adalah Pemprov DKI Jakarta. Kita bisa kolaborasi dengan BSI. Siapa nanti yang champion dari sini dibantu oleh Bank BSI untuk sama-sama Pemprov ke Paris. Untuk yang kuliner, ada pameran terbesar di dunia namanya Anuga, itu di Jerman. Kita juga tiap tahun gitu. BSI kita akan ajak kolab. Sekali lagi kami dari Pemprov DKI Jakarta, saya mewakili Pak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kegiatan onboarding talenta wirausaha BSI yang telah mendukung pemerintah Pemprov dan menggerakkan UMKM di DKI Jakarta. Semoga kedepannya para pelaku, khususnya UMKM di Pemprov DKI Jakarta, semakin maju, semakin memaksimalkan kesempatan yang ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum saya mengakhiri, masih ada satu pantun ya. Malam mingguan bareng Adinda, Jol naik gondola,
Maju terus wirausaha muda bersama Jakpreneur, kita menyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rati mohon izin tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya pemberian pelakan dari Bank Syariah Indonesia. Kembali kami mengundang dengan hormat Ibu Ratu berkenan untuk dapat berada di atas panggung kembali, dan kami mengundang